Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan selamat datang kepada Ayah Bunda Wali Ananda kelas 7, serta saya menyapa kembali Ayah Bunda Wali Ananda kelas 8 dan kelas 9. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Melalui pertemuan ini, saya akan kembali menyapa Ayah Bunda melalui program Smart Parenting SMP Islam Terpadu Daril Quran. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengingat kembali mengenai cara menjadi sahabat anak di usia remaja. Untuk pertemuan pertama ini, saya mungkin sedikit mengingatkan ayah dan bunda bahwa program Smart Parenting ini merupakan salah satu program yang digagas oleh bimbingan dan konseling untuk menjadi jembatan komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Kami sebagai orang tua Ananda di sekolah akan senantiasa bekerja sama memberikan yang terbaik untuk pendidikan Ananda di sekolah. Mari kita simak bersama untuk materi kita pada hari ini. Namun sebelum lebih lanjut kita akan membahas mengenai pembahasan kita pada hari ini. Saya sebelumnya menyampaikan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah melakukan pengisian angket, baik melalui Google Form maupun menulis secara manual pada saat pelaksanaan pengajian Ahad pagi. Terima kasih. Beberapa sudah saya terima, namun untuk analisa akan mulai saya lakukan minggu depan. Nah, untuk pertemuan yang saat ini merupakan pertemuan pembukaan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan sedikit kembali mereview untuk yang sekarang Ananda ada di kelas 8 dan 9. Dan ini mungkin hal baru untuk ayah bunda yang putra-putrinya masih kelas 7. Untuk angket, akan saya lakukan penyebaran kembali sesuai dengan kebutuhan. Kemarin kami membutuhkan masukan dari ayah dan bunda mengenai pembelajaran dengan sistem daring selama masa pandemi ini. Saya harapkan minggu ini sudah terkumpul keseluruhan agar minggu depan pembahasan kita bisa sesuai dengan jadwal. Baik, kita akan memulai dengan kita samakan persepsi terlebih dahulu bahwa program Smart Parenting ini adalah semata-mata untuk membuat jalinan komunikasi yang lebih erat antara ayah bunda di rumah dengan ayah bunda yang ada di sekolah, maksudnya bapak ibu guru. Nah, di sini kita akan memulai dengan menyamakan persepsi bagaimana memahami anak-anak kita yang berada pada usia remaja pada saat ini. Nah, ini ada seperti yang saya tampilkan di kotak yang sebelah kiri itu teman, kotak yang sebelah kanan itu adalah orang tua. Nah, yang di bawahnya maksudnya adalah porsinya. Untuk saat ini, bagi Ananda, teman itu adalah partner utama menghabiskan waktu. Yang kedua, teman adalah seseorang yang akan dia ajak untuk melakukan hobinya yang sama dengan dia. Dan yang terakhir, teman itu adalah tempat untuk saling curhat. Kita coba geser ke kanan. Sedangkan peran orang tua di sini, orang tua itu bagi Ananda untuk usia saat ini adalah pendukung finansial yang support uang jajan, yang support kuota, yang support kalau ingin beli mainan dan sebagainya. Perannya yang diharapkan Ananda itu semacam itu. Yang kedua, kita dan panjenengan sekalian, bagi Ananda itu hanya cukup mendengarkan curhatnya. Itu. Kalau untuk dengan temannya, dia bisa saling curhat. Tapi kalau dengan kita, dia hanya menginginkan, kalaupun mau, kalaupun mau itu akan melakukan curhat dengan kita. Yang ketiga, dia itu ingin didukung. Mungkin sekilas saya akan kembali mengingatkan, ada usia-usia tertentu di mana setiap tahap perkembangan itu sudah ada porsinya masing-masing. Nah, pada porsi ini, Ananda itu lebih ingin didukung. Seolah-olah kalau tanda kutip dia sudah paling benar, dia sudah tahu, aku mau ngapain sudah tahu. Nah, bapak sama ibu itu tinggal mendukung saja. Jadi berikan kepercayaan kepadaku.
Istilahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa ini penting? Agar imbang, saya coba sebelah kanan dan sebelah kiri saya imbangkan. Ada 3 di kanan dan 3 di kiri. Itu yang keadaan balance, keadaan imbang yang diharapkan ada di antara pola komunikasi antara ayah bunda dengan Ananda saat ini. Karena setiap hal baru menuntut perkembangan pengetahuan dan perlakuan yang baru, maka untuk saat ini keadaan sangat luar biasa baru. Saya yakin hal ini sebagian besar dialami oleh orang tua. Salah satunya apa yang baru? Sistem pembelajarannya baru. Anak-anak yang baru masuk ke kelas 7 juga mengalami hal baru. Nah, kita sebagai orang tua tentunya juga harus memiliki perkembangan atas pengetahuan karena mereka juga ingin diperlakukan dengan cara yang keadaan barunya itu. Nah, kita menuju pembahasan berikutnya. Ini yang perlu ayah bunda ketahui, pada usia remaja, putra-putri tercinta kita itu lebih memerlukan bentuk perhatian yang dikemas dalam persahabatan. Seperti pada slide sebelumnya saya sampaikan, porsi teman untuk mereka itu sangat besar untuk usia ini. Kenapa seperti itu, Bu? Iya, usia remaja itu adalah usia di mana dia lebih mempercayai temannya daripada kita sebagai orang tuanya. Yang kedua, dia akan lebih merasa nyaman jika bersama dengan orang-orang yang menerima segala potensi yang ada pada dirinya daripada bersama dengan orang-orang yang punya segudang peraturan. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang pertama dulu. Yang pertama adalah dia lebih nyaman berada dengan sahabat-sahabatnya. Kalau kita ingin dekat dengan anak-anak di usia remaja, otomatis kita harus bisa jadi sahabatnya. Itu. Yang kedua, karena dia lebih nyaman dengan orang yang istilahnya mengiyakan semua yang dia inginkan daripada yang banyak mengatur, kita juga harus bisa berada di sana. Bisa mengontrol perilaku anak-anak tanpa menimbulkan pertentangan sebagai bentuk ini aturannya ibu, ini ngatur saya, ini aturannya bapak, ini mengekang saya. Padahal sebenarnya mereka itu belum tahu bahwa yang kita lakukan adalah terbaik untuk dia. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah kalau orang Jawa bilang kita ambil bawahnya dia. Seperti apa? Memahami dia dengan cara berpikirnya dia saat ini. Meskipun ketegasan itu harus ada, tapi untuk usia ini, komunikasi terbaik adalah banyak mendengarkan. Mendengarkan anak kita seperti apa, maunya bagaimana. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Di sini saya akan menyatakan membangun komunikasi dan kenyamanan dalam keluarga. Tadi kita sudah bahas bahwa anak-anak kita itu lebih senang dengan teman-temannya. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Pada dasarnya semua orang itu, seperti juga saya dengan panjenengan itu kan merasa lebih betah ketika berada dalam keadaan yang nyaman. Nah, kalau anak-anak kita misalkan dari 24 jam, kalau sekarang porsinya lebih banyak di rumah Bunda karena belajar dari rumah. Beberapa anak iya, tapi beberapa ada yang malah porsinya lebih banyak di luar daripada di rumah. Itu seperti apa? Kalau kondisi putra-putri panjenengan adalah kondisi yang pertama, lebih banyak di rumah karena pada masa pandemi, ini pun juga harus dijaga. Jadi dari 24 jamnya harus produktif. Harus dia berhak mendapatkan pendidikan yang memang sudah menjadi haknya. Ini kita akan menyamakan persepsi. Pembelajaran kita lakukan mulai jam 8 sampai dengan jam 12. Kalau Sabtu sampai dengan jam 1, itu adalah hak yang harus diperoleh oleh anak-anak. Jadi agar kita pemikirannya sama. Beberapa mungkin ya karena banyak hal itu menyatakan, aduh karena belajar online saya pusing, karena belajar online kuotanya membengkak dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas pada pertemuan depan, nggih. Untuk saat ini yang harus kita samakan persepsinya bahwa pendidikan itu adalah haknya anak-anak panjenengan. Dan kami, Bapak Ibu Guru mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan kepada anak-anak.
Agar langkahnya bisa sama, Bapak Ibu memberikan pendidikan, anak-anak mendapatkan haknya yaitu berupa pendidikan di jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Itu dipastikan minimal saat itu kalau memang ayah bunda yang kebetulan bisa ada di rumah didampingi. Kalau mboten, dipastikan kalau Ananda di jam 8 sampai dengan jam 1 mendapatkan haknya. Yang kedua, tipe anak yang kedua, kalau misalkan dia lebih banyak di luar, alasannya cari wifi dan lain sebagainya, itu juga harus ada istilahnya waktu-waktu tertentu yang berkualitas panjenengan bisa bertemu dan berkumpul di rumah. Nah, yang di bawah ini hanya beberapa contoh yang bisa diaplikasikan di rumah. Upayakan dalam satu hari itu ada sholat berjamaah sekurang-kurangnya 1 kali dalam sehari. Saya menyarankan subuhnya, okay? Kalau ayah bunda yang bekerja pasti subuh insya Allah kan posisi masih di rumah. Subuh itu cara terbaik untuk menginstal anak-anak, memasukkan sesuatu yang baik, sekaligus juga mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin ketika sepanjang hari kurang mendapat perhatian. Yang kedua, pastikan juga minimal 1 kali sehari satu keluarga bisa makan bersama dalam satu meja. Monggo kerso mau di kalau makanan sih terserah nggih masing-masing ini. Tidak harus nasi maksud saya gitu. Jadi makan apapun, mau gorengan, mau camilan silakan. Tapi penting kenapa? Meskipun tidak membahas apapun, ketika keluarga panjenengan berkumpul itu akan menambah sebuah nilai di mana si anak ini mendapatkan ruang di keluarganya. Jangan salah, ada beberapa anak yang merasa kurang diperhatikan oleh ayah bundanya. Contoh nggih, ini contoh aja. Iya Bu, ayah bunda saya kerja. Kalau kerja it's okay, itu salah satunya buat sampean. Ada juga yang iya mama saya lebih sibuk dengan sosialitanya. Nah, kadang-kadang non sewu nggih, kadang-kadang kita itu suka agak lupa bahwa anak kita itu di usia tersebut meskipun dia itu sangat nyaman dengan temannya, dia tetap membutuhkan figur ayah ibunya sebagai teman di rumah. Itu. Nah, yang terakhir, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita putra-putri kita. Kalau yang putri mungkin ada beberapa yang nyaman itu cerita sama bundanya, tapi bukan tidak mungkin lebih nyaman juga dengan ayahnya. Tidak harus dipaksa, tapi minimal kita meluangkan waktu. Tidak juga harus pada saat tertentu didatangi kamarnya karena dia tidak nyaman. Pas nonton TV atau pas dia lagi main gadget, kita duduk di sampingnya, bisa jadi itu menstimulus dia untuk nyaman bercerita. 3 poin ini yang mungkin bisa diimplementasikan untuk membangun komunikasi dan kenyamanan dalam keluarga. Sholat berjamaahnya, makan bersamanya, dan yang terakhir adalah waktu untuk mendengarkan. Oke, kita anggap pembicaraan kita mulai awal sampai dengan akhir tadi adalah untuk mengawali komunikasi kita. Insya Allah selama masa pandemi ini kita masih bisa bertemu, tapi lewat online. Kita upayakan setiap minimal setidaknya 1 bulan sekali ada perkembangan yang dilaporkan, baik dari kami kepada panjenengan maupun dari ayah bunda kepada kami, tentang keseluruhan evaluasi pembelajaran Ananda. Lalu untuk menjadi sahabat yang baik bagi Ananda, seperti apa yang kita lakukan selain yang tadi saya sampaikan di atas? Ini ada beberapa yang mungkin bisa dicoba, nggih. Yang pertama, kita lakukan mulai hari ini, kita pastikan putra-putri kita itu tidur malam selambat-lambatnya pukul 21. Bapak Ibu, tidur yang berkualitas itu memberikan sumbangan yang efektif untuk perkembangan otak juga tubuhnya anak-anak. Yang kedua, kita disiplinkan putra-putri kita untuk bangun sebelum azan subuh dan sholat subuhnya harus tepat waktu. Sekalipun tidak sekolah, nggih, tetap ritme untuk bangun pagi itu kita disiplinkan. Kenapa? Selain memang kewajiban sholat subuhnya, kita nanti tidak akan kesulitan ketika anak-anak harus kembali kepada pola pembelajaran normal, bangun pagi, berangkat sekolah.
Nah, berikutnya adalah luangkan waktu untuk mendampingi putra-putri kita, mempersiapkan keperluan sekolah, dan menyelesaikan tugas sekolah. Ini sekalipun ayah bunda mungkin ada kesulitan untuk mengikuti pola pembelajaran, minimal ada di sekitarnya dia lah. Jadi jam 8 sampai dengan jam 1, Senin sampai dengan Sabtu, diupayakan panjenengan meluangkan waktu, kalau tidak bisa ayah bunda, salah satunya mawon, ada yang siap di sampingnya. Minimal mengingatkan atau minimal diskusi meskipun tidak ada hubungannya dengan pelajaran ya. Biasanya kan dia akan curhat ini. Guruku yang ini loh, duh sih kok rajin banget ya. Terus pagi-pagi ngasih tugas dan lain sebagainya. Atau malah guru ini loh enak nggak pernah ngasih tugas. Itu didengarkan aja, jenengan tampung sekalipun sebelum memastikan itu benar atau salah nggih, panjenengan dengarkan saja. Itu akan menjadi poin plus bagi dia, oh aku diperhatikan. Oke. Sedikit saya singgung sebelum ke pertemuan berikutnya. Jadi untuk yang kali ini sistem pembelajaran yang baru ini dia yang kita sampaikan ke panjenengan ini apanya yang baru? Temannya baru, tempat belajarnya baru, hal yang dipelajari baru, metode dan pengawasan belajarnya juga baru. Jadi kalau yang sekarang sistem pembelajaran ini seperti kita ketahui bersama ya, daring. Teman belajarnya anak-anak sekarang tidak cuma teman sekolahnya, ayah bundanya. Tempat belajarnya juga gitu, tidak di sekolah tapi di rumah. Hal yang dipelajari tidak hanya tentang kurikulumnya, tapi hal-hal yang mengenai kecakapan kehidupan sehari-hari. Metode belajarnya juga sudah beda karena melalui daring. Dan yang terakhir tentang pengawasan belajar dua arah. Jadi ada dari Bapak Ibu di sekolah, juga Bapak Ibu di rumah. Kita sampai pada akhir pertemuan. Untuk program Smart Parenting pertemuan kali ini, kita semua satukan langkah bahwa setiap upaya yang kita lakukan ini semata-mata adalah untuk putra-putri kita. Ikhtiar untuk mendapatkan putra-putri yang soleh dan soleha dimulai dari menjadi orang tua yang baik, yang tentunya mampu menjadi teladan bagi putra-putrinya. Saya harapkan untuk pertemuan mendatang, saya bisa mendapatkan respon dari Bapak Ibu. Monggo disampaikan keluhannya atau sarannya untuk perkembangan Ananda ke depan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat pada kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.